Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Kelompok 6 terdiri dari Maristella, yaitu saya sendiri, Dea Margareta, Helmi, Elim, Rido, dan Windy. Materi yang akan kami bahas: pertama, pengertian gelombang elektromagnetik meliputi hubungan antara amplitudo kuat medan listrik dan amplitudo kuat medan magnetik. Persamaan vektor pointing atau vektor penunjuk. Kedua, percobaan Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Dan yang ketiga, spektrum gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Bentuk gelombang elektromagnetik hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya. Namun, pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B. Yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hubungan antara amplitudo kuat medan listrik dan amplitudo kuat medan magnetik. Seorang ilmuwan berkebangsaan Skotlandia yang bernama James Clerk Maxwell yang mengemukakan hipotesa tentang teori gelombang elektromagnetik berhasil menemukan hubungan antara amplitudo medan listrik atau EM dan amplitudo medan magnet atau BM, yakni dengan persamaan sebagai berikut. EM per BM sama dengan minus E per B sama dengan C, atau EM per BM sama dengan C, dengan EM sama dengan amplitudo kuat medan listrik satuannya Newton per Coulomb, BM sama dengan amplitudo kuat medan magnet satuannya Tesla, C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik yang bernilai 3 kali 10⁸ meter per sekon. Contoh soal hubungan antara amplitudo kuat medan listrik dan amplitudo kuat medan magnet. Gelombang elektromagnetik mempunyai amplitudo medan listrik sebesar 600 Newton per Coulomb dan memiliki cepat rambat gelombang elektromagnetik atau C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Berapakah besar amplitudo medan magnetiknya? Diketahui EM sama dengan 600 Newton per Coulomb, C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ditanya BM. Di sini teman-teman bisa melihat penyelesaiannya bagaimana. EM per BM sama dengan C. BM sama dengan EM per C. BM sama dengan 600 Newton per Coulomb per 3 kali 10⁸ meter per sekon. BM sama dengan 200 per 10⁸. BM sama dengan 20 dikali 10⁻1 per 10⁸. Dan nanti dapat hasilnya atau BM sama dengan 20 kali 10⁻⁻⁷ Tesla. Persamaan vektor pointing atau yang dirumuskan sebagai S. Vektor pointing adalah laju aliran energi gelombang elektromagnetik per satuan luas bidang yang ditembusnya. Gelombang elektromagnetik membawa energi dari satu titik ke titik lain. Aliran energi per satuan waktu per satuan luas dari gelombang elektromagnetik dinyatakan oleh vektor pointing, yaitu vektor S sama dengan vektor E dikali vektor B per mu0, satuannya sama dengan watt per meter kuadrat. Vektor E dan vektor B menunjuk harga sesaatnya, karena vektor E dan vektor B saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus arah rambatan, maka S merupakan intensitas saat gelombang dalam arah perambatan gelombang, dan besarnya S sama dengan E dikali B per mu0, dengan vektor S sama dengan vektor pointing satuannya watt per meter kuadrat, vektor E sama dengan vektor medan listrik Newton per Coulomb,
Vektor B sama dengan vektor medan magnet satuannya Tesla dan mu0 yang bernilai 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Arah vektor pointing atau vektor penunjuk. Adapun arah dari vektor pointing merupakan arah pancaran energi mekanik dan energi elektromagnetik. Vektor pointing juga merupakan arah lambat dari gelombang elektromagnetik. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Apabila ditinjau pada rangkaian sederhana yang berupa resistor dan baterai, maka akan terlihat bahwa arah dari vektor pointing menuju kepada resistor. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau arah medan magnet di setiap titik pada rangkaian, beserta arah medan listrik. Arah dari vektor pointing ini menandakan bahwa energi dari baterai dipancarkan menuju resistor, atau energi pada baterai akan berkurang karena ditransmisikan kepada resistor. Pada gambar tertulis bahwa S sama dengan E dikali B per mu0. Hipotesa Maxwell. Teori gelombang elektromagnetik dikenalkan pertama kali oleh James Clerk Maxwell. Teori ini didasarkan pada beberapa hukum dasar yaitu hukum Coulomb, hukum Biot-Savart, dan hukum Faraday. Hukum Coulomb yaitu muatan listrik yang menghasilkan medan listrik yang kuat. Hukum Biot-Savart yaitu aliran muatan atau arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Hukum Faraday yaitu perubahan medan magnet atau B bisa menimbulkan medan listrik atau E. Berdasarkan hukum-hukum dasar tentang kelistrikan dan kemagnetan yang telah ada, kemudian Maxwell menyusun hipotesis tentang kelistrikan dan kemagnetan, yaitu perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, dan sebaliknya, perubahan medan listrik juga dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Maxwell menurunkan beberapa persamaan yang berujung pada hipotesisnya mengenai gelombang elektromagnetik. Persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan Maxwell, tetapi Anda tidak perlu menurunkan atau membahas secara mendalam persamaan tersebut. Menurut Maxwell, ketika terdapat perubahan medan listrik atau E, akan terjadi perubahan medan magnetik atau B. Perubahan medan magnetik ini akan menimbulkan kembali perubahan medan listrik dan seterusnya. Maxwell menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnetik ini menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang medan listrik atau E dan medan magnetik atau B, inilah yang kemudian dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik. Berdasarkan hipotesa tersebut, Maxwell dapat merumuskan bahwa pada muatan listrik yang bergerak akan selalu terjadi osilasi perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet secara periodik. Sehingga persamaan Maxwell secara matematis dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. C sama dengan 1 per akar dari epsilon dikali mu, dengan epsilon sama dengan permitivitas listrik medium, mu sama dengan permeabilitas magnetik medium di ruang hampa. Epsilon sama dengan epsilon 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan mu sama dengan mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Newton sekon kuadrat per kolom kuadrat. Maka kecepatan gelombang elektromagnetik C sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 dikali mu0 sama dengan 1 per akar dari 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 dikali 4pi kali 10 pangkat minus 7. Maka hasilnya didapat C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hasil ini ternyata sama dengan kecepatan cahaya. Dengan demikian, Maxwell kembali berhipotesis bahwa cahaya adalah salah satu dari perambatan gelombang elektromagnetik. Contoh soal persamaan Maxwell. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika permitivitas medium sama dengan 12,76 dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, tentukanlah permeabilitas medium tersebut. Jawaban,
Diketahui C sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Epsilon sama dengan 12,76 dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Ditanya mu 0 atau permeabilitas vakum di ruang hampa. Dengan menggunakan persamaan Maxwell diperoleh C sama dengan 1 per akar dari mu dikali epsilon. Mu sama dengan 1 per C kuadrat dikali epsilon. 1 per 2,8 kali 10 pangkat 8 kuadrat dikali 12,76 dikali 10 pangkat minus 7. Maka hasilnya didapat mu sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat minus 3 Weber per ampere meter. Percobaan Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Percobaan Hertz merupakan bukti dari hipotesis Maxwell. Untuk menghargai jasa Heinrich Hertz atas percobaan yang dilakukannya, maka dibuatlah satuan frekuensi dengan menggunakan namanya, yaitu Hertz, atau yang disimbolkan dengan Hz. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa yang dihitung oleh Maxwell memiliki besar yang sama dengan kecepatan perambatan cahaya. Berdasarkan hasil ini, Maxwell mengemukakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gagasan ini secara umum diterima oleh para ilmuwan, tetapi tidak sepenuhnya, hingga akhirnya gelombang elektromagnetik dapat dideteksi melalui eksperimen. Gelombang elektromagnetik kali pertama dibangkitkan dan dideteksi melalui eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. 8 tahun setelah kematian Maxwell, Hertz menggunakan peralatan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah gambar dari alat yang digunakan oleh Heinrich Hertz dalam percobaannya. Ketika saklar S digetarkan, induktor atau kumparan Ruhmkorff menginduksi pulsa tegangan pada kumparan kedua yang terhubung pada dua buah elektrode bola. Akibatnya, muatan listrik loncat secara bolak-balik dari satu bola ke bola lainnya dan menimbulkan percikan. Ternyata, kedua elektrode bola pada cincin kawat di sebelahnya juga menampakkan percikan. Ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang dihasilkan oleh gerak bolak-balik muatan pada kedua elektrode pertama telah berpindah kepada elektrode kedua pada cincin kawat. Gelombang ini kemudian diukur kecepatannya dan tepat sama dengan hasil perhitungan Maxwell, yakni 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selain itu, gelombang ini juga menunjukkan semua sifat cahaya seperti pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Macam-macam gelombang elektromagnetik terdiri atas berbagai gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang, tetapi memiliki kecepatan rambat yang sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat meter per sekon. Maka hubungan antara frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan lambda dikali F. Keterangan C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya meter. Frekuensi sama dengan satuannya Hertz. Contoh soal hubungan antara frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Sebuah stasiun radio FM mengudara pada frekuensi 100 Hz. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka panjang gelombang radio tersebut adalah titik-titik meter. Diketahui frekuensi sama dengan 100 Hz. C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya lambda atau panjang gelombang. Penyelesaiannya, C sama dengan lambda dikali F. Lambda sama dengan C per F. Lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon per 100 Hz. Lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 2. Maka, lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 meter. Contoh soal yang kedua, sebuah gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang 600 meter, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon.
Tentukanlah frekuensi gelombang elektromagnetik tersebut. Diketahui, lambda sama dengan 600 meter, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya frekuensi. Frekuensi sama dengan C per lambda. Frekuensi sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 600 meter. Frekuensi sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 6 kali 10 pangkat 2. 6 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 600. Kita ubah ke dalam pangkat supaya lebih mudah untuk menyelesaikannya. Frekuensi sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 6. Frekuensi sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 Hz. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik didasarkan dari eksperimen, yaitu sebagai berikut. A. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. B. Merupakan gelombang transversal. C. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. D. Tidak bermassa. E. Tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. F. Merambat dalam lintasan yang berupa garis lurus. G. Dapat merambat di ruang hampa. H. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. I. Kecepatan di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio umumnya digunakan pada perangkat elektronik seperti radio, handphone, dan televisi. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang bergetar dan dipercepat melalui kawat penghantar. Gelombang radio dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Frekuensi gelombang radio berada pada rentang 10⁴ sampai 10⁹ Hz. Gelombang radio digunakan sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ada dua jenis sistem modulasi untuk membawa informasi berbentuk suara melalui gelombang radio, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo modulasi atau AM. Pada sistem ini, informasi yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan amplitudo. Gelombang dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang luas. Sistem AM mempunyai jangkauan yang jauh, tetapi dipengaruhi keadaan cuaca dan peristiwa kelistrikan di atmosfer, sehingga terkadang menghasilkan suara yang kurang jernih. Frekuensi modulasi atau FM. Pada sistem informasi ini, yang berbentuk suara dibawa oleh gelombang radio sebagai perubahan frekuensi. Gelombang tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang sempit. Agar gelombang FM dapat memperluas jangkauannya, diperlukan stasiun-stasiun penghubung. Kelebihan FM adalah suara yang dihasilkan jelas dan tidak dipengaruhi oleh cuaca. 2. Gelombang televisi. Gelombang ini berbentuk lurus dan tak bisa dipantulkan oleh atmosfer. Frekuensi gelombang televisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan gelombang radio. 3. Gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dan memiliki frekuensi super tinggi atau super high frequency, yaitu antara 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh alat magnetron dan kilistron. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan akan panas dan matang dalam waktu singkat. 4. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang bergetar akibat pemanasan. Intensitas sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Sinar inframerah mempunyai rentang frekuensi antara 10⁻12 Hz sampai 10⁻15 Hz. Remote control TV ternyata memanfaatkan teknologi sinar inframerah. Pengirim sinyal
atau transmitter pada remote control mengirim perintah ke televisi berupa LED khusus yang memancarkan sinar inframerah yang terdapat pada ujung remote. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah dimanfaatkan sebagai terapi medis, misalnya pada penyembuhan penyakit cacar, terapi saraf. Di bidang elektronika, sinar inframerah dimanfaatkan pada remote control peralatan elektronik seperti TV, AC, dan VCD. 5. Cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan spektrum yang dapat dideteksi oleh indera penglihatan manusia. Sumber cahaya tampak misalnya lampu dan sinar matahari. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 480 nanometer sampai 700 nanometer. Pemanfaatan cahaya tampak misalnya pada penggunaan laser dalam berbagai bidang, di antaranya sebagai laser pointer untuk presentasi, laser untuk pelurus arah tembakan, laser penyembuh luka, dan lain-lain. 6. Sinar ultraviolet atau ultraungu. Pemancar sinar ultraviolet yang utama di bumi yaitu matahari. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi antara 10⁻15 Hz sampai 10⁻18 Hz. Sinar ultraviolet sebenarnya dapat masuk dan membakar kulit manusia, tetapi adanya atmosfer bumi dapat menghambat sebagian sinar ultraviolet yang merugikan. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan dari tabung lucutan, di mana terjadi penembakan elektron pada atom-atom gas mulia. Sinar ultraviolet atau UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC. Manfaat sinar UV dalam kehidupan antara lain membantu pembentukan vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang. Dalam dunia kesehatan digunakan sebagai sterilisator untuk alat-alat kesehatan. 7. Sinar X atau sinar Roentgen. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Roentgen, sehingga sinar X sering disebut sinar Roentgen. Sumber sinar X yang utama adalah dari radiasi tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada atom-atom berat seperti timbal atau Pb. Sinar X mampu menembus zat padat seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, yaitu untuk memotret kedudukan tulang, mengidentifikasi jantung, dan organ-organ dalam tubuh. Namun, pemeriksaan organ tubuh dengan sinar X tidak boleh terlalu lama karena dapat memusnahkan sel-sel dalam tubuh. Di bidang industri, sinar X dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. 8. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang diproduksi oleh peristiwa radioaktivitas. Sinar gamma memiliki daya tembus yang besar, bahkan mampu menembus logam. Oleh karena itu, sinar ini sangat berbahaya dan dapat membunuh sel hidup. Walaupun mempunyai dampak yang merugikan, sinar gamma juga memberi manfaat bagi kehidupan. Dalam bidang industri, sinar ini digunakan untuk meneliti struktur logam. Bidang kedokteran digunakan untuk terapi dan diagnosis, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambar dari spektrum gelombang elektromagnetik. Teman-teman bisa lihat, dimulai dari spektrum gelombang radio sampai sinar gamma, berdasarkan frekuensinya dan panjang gelombangnya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah gambar dari masing-masing spektrum gelombang elektromagnetik. Ini adalah gambar radio. Ini adalah gambar microwave. Dan gambar remote TV atau sinar inframerah. Gambar laser pointer atau cahaya tampak. Gambar matahari atau memancarkan sinar ultraviolet. Dan ini adalah merupakan gambar CT scan memanfaatkan sinar X. Sekian presentasi kami kelompok 6 tentang gelombang elektromagnetik. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi ini. Terima kasih dan salam sehat.